Shalom, selamat sore Ibu-Ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi pada ibadah Dua Mingguan PW Esther hari ini 13 Maret 2021. Meskipun ibadah ini masih dilakukan secara online, namun kami yakin dan percaya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji nama Tuhan dan untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Tantono Subagio. Baiklah, Ibu-Ibu PW Esther sekalian, kita memulai ibadah kita kali ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan sebagai tanda sukacita dan ungkapan rasa syukur kita atas semua berkat dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita dari NKB nomor 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibu-Ibu PW Esther, mari kita mengawali ibadah kita dengan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Ibu-Ibu PW Esther menghampirimu pada sore hari ini. Menaikkan rasa syukur kami ya Bapa, untuk kesempatan yang sudah Bapa berikan bagi kami, hingga kami boleh beribadah bersama-sama pada ibadah Dua Mingguan PW Esther di sore hari ini. Walau di rumah saja, kiranya kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, hingga kami boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu PW Esther yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Tantono Subagio. Dengan firman-Mu
Shalom ibu-ibu, apa kabar? Sehat semua bukan? Saya percaya bahwa ibu-ibu semuanya sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan PW Esther kali ini kita akan membahas mengenai Deborah dan Yael. Judul renungannya adalah Deborah dan Yael, wanita-wanita perkasa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Atau Deborah dan Yael, penyelamat Israel. Kita telaah bagian pertama dari kitab Hakim-Hakim 4, yaitu dari ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Ibu-ibu sekalian, kita melihat adanya perulangan kejadian yang terjadi pada saat atau setelah Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Ketika Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian dan sepeninggal Yosua, maka umat Israel menjadi jahat di mata Tuhan karena mereka tidak berbakti lagi kepada Yahweh. Lalu mereka mengikuti kebiasaan dari bangsa-bangsa lain di sekelilingnya. Dengan demikian maka beberapa kali Tuhan membiarkan bangsa lain untuk menguasai orang Israel. Kalau umat Israel ditindas oleh bangsa lain, mereka lalu menangis dan minta kepada Tuhan. Tuhan jatuh kasihan, lalu mengutus hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Demikian berulang sampai beberapa kali. Dan dari catatan Alkitab, ada 3 hakim setelah Yosua, yaitu Otniel, Ehud, dan Samgar. Dan kejadian pada waktu Hakim-Hakim 4 ini adalah pada waktu orang Israel di bawah kekuasaan Raja Yabin. Raja Yabin, raja orang Kanaan, adalah raja yang sangat perkasa dan sangat luar biasa. Bala tentaranya sangat kuat dan dia mempunyai panglima yang bernama Sisera. Sisera itu sendiri mempunyai 900 kereta perang yang dibuat dari besi. Jadi peralatannya luar biasa dan Sisera sendiri tentunya adalah jago berperang. Pada saat itu, karena mendengar tangisan orang Israel yang telah 20 tahun ditindas oleh Yabin, maka Tuhan mengutus Deborah. Deborah seorang nabiah, seorang wanita pendoa, dan Tuhan berbicara melalui Deborah. Deborah menghampiri Barak dan mengatakan, Tuhan, Allah Israel, memerintahkan engkau untuk melawan Yabin. Pergilah ke Gunung Tabor, bawalah 10.000 orang dan engkau akan mengalahkan Sisera dengan kuasa Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana wanita pun apabila dia menjadi wanita pendoa dapat menjadi perantara Tuhan untuk mengentaskan suatu bangsa
dari penderitaannya. Kuasa wanita pendoa dan pendoa yang disertai oleh Tuhan itu akan luar biasa. Seterusnya, pada ayat 8 sampai dengan ke-13, di ayat 8, Barak berkata kepada Deborah, "Kalau engkau maju, aku pun ikut maju. Jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju." Barak rupanya ingin play safe. Ya, saya percaya sama Deborah. Tapi yang dikasihi Tuhan, yang pendoa kan Deborah. Jadi berarti untuk amannya Deborah harus bersama dengan saya. Disinilah hal yang luar biasa. Deborah, walaupun nyawanya terancam, walaupun bisa saja dia jatuh ke tangan musuh, tapi dia tidak takut. Dan dia mengatakan, "Baiklah, aku turut. Akan tetapi nanti Sisera tidak akan mati di tanganmu, akan tetapi diserahkan ke tangan perempuan." Itu kata Deborah. Maka Deborah bersama-sama dengan Barak maju ke Gunung Tabor. Sisera yang melihat itu lalu mengerahkan segala kekuatannya, segala prajuritnya, dan bersama-sama dengan kereta besinya dan berkumpul di Sungai Kison, bersiap untuk berperang melawan Barak. Saudara, kita lihat, dengan wanita pendoa, maka Barak tidak takut apapun juga. Kekuatan seorang wanita pendoa dapat menyebabkan kita tidak takut terhadap kesulitan yang macam apapun juga. Kita lihat selanjutnya. Ketika berperang, dalam ayat 14 sampai dengan 16, sebelumnya Deborah sudah berkata kepada Barak, "Tuhan akan menyerahkan Yabin dan Sisera ke tanganmu." Maka dengan segala keberaniannya, Barak menyerang Sisera. Pasukan Sisera dengan 900 kereta besinya diporak-porandakan oleh Tuhan. Dan akhirnya semua tentara Sisera tumpas dan Sisera lari sendiri. Dia berlari lintang pukang karena tentaranya habis. Kita lihat lagi, dengan penyertaan wanita pendoa dan penyertaan Tuhan, maka tentara yang kuat seperti apapun juga dapat dimusnahkan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dalam keadaan lelah karena dikejar-kejar oleh tentara Barak, maka Barak masuk ke kemah Yael. Yael adalah seorang wanita yang bersama dengan suaminya tinggal di daerahnya Yabin. Jadi mereka adalah seperti orang Yahudi diaspora. Akan tetapi mereka masih mengenal Tuhan, masih berbakti kepada Tuhan. Dan ketika Sisera datang, Yael berkata,
Tuan, mampirlah saja. Silahkan masuk, jangan takut. Sisera yang kelelahan dikejar-kejar Barak. Dia lalu ingin beristirahat, meminta minum kepada Yael, dan Yael memberikan minum yang berupa susu, lalu menyelumuti Sisera. Karena kelelahan, Sisera lalu tidur. Akan tetapi, disinilah Yael adalah wanita pekerja. Dia biasa memasang kemah. Maka Yael mengambil patok kemah dan palu. Sisera dibunuh dengan patok kemah yang ditempelkan pada pelipisnya, lalu dipukul dengan palu oleh Yael sehingga Sisera mati. Tuhan kembali memakai tangan perempuan untuk menumpas musuh Israel. Yael, seorang Yahudi yang tinggal di daerahnya Yabin, orang Kanaan, dipakai Tuhan karena Yael adalah seorang pekerja dan dia tidak pernah melupakan Tuhan. Lalu bagaimana seterusnya? Seterusnya, Barak yang mengejar Sisera datang, menjumpai bahwa Sisera telah dibunuh oleh Yael, dan seterusnya umat Israel, bangsa Israel menekan orang-orang Kanaan, dan akhirnya Yabin sendiri mati. Saudara, kita lihat ibu-ibu ya, bahwa kekuatan wanita itu bisa luar biasa. Deborah bukan ahli perang, dia hanya pendoa, dan dengan doanya dia membesarkan hati Barak, dan dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Yabin yang maha kuat, Sisera yang maha perkasa, dengan 900 kereta besinya. Luar biasa, saudara. Luar biasa, ibu-ibu. Dan di sini juga dipakai Yael, seorang wanita biasa, wanita pekerja yang taat kepada Tuhan walaupun dia di tanah asing. Tangan Tuhan bekerja melalui wanita. Oleh karena itu, ibu-ibu, teladanilah Yael, teladanilah Deborah. Selalu menjadi wanita pendoa, selalu menjadi wanita pekerja. Maka Anda akan menjadi tiang keluarga, Anda akan menopang keluarga, sehingga apapun juga cobaan, apapun juga hambatan akan dapat dilalui tanpa adanya kesulitan yang berarti, karena adanya wanita pendoa dan wanita pekerja di dalam keluarga akan menyebabkan keluarga itu bersandar kepada Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami belajar ya Tuhan, bahwa dengan adanya wanita pendoa di dalam keluarga, dengan adanya wanita pekerja di dalam keluarga,
maka segala kesulitan tidak akan menjadikan hambatan bagi keluarga kami, karena Tuhan berkenan dan Tuhan akan memakai wanita pendoa dan wanita pekerja sebagai alat-Mu untuk melenyapkan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan itu. Kami mohon Engkau memberkati satu persatu ibu-ibu dari PW Ester ini, menjaga kesehatannya dan memberikan mereka hikmat untuk selalu berdoa dan bekerja menopang keluarganya. Karena dengan adanya wanita pekerja dan wanita pendoa, maka keluarga akan dikuatkan, semuanya akan berani menghadapi kesulitan, dan engkau sendiri akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PW Ester, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian Segala Perkara. Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersatu hati dan dengan segenap daya dan pikiran kita, dengan segenap kemauan kita,
menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami semua bersama-sama dengan ibu-ibu PW Esther untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih pula bahwa Engkau telah memberikan kami teladan, bahwa ibu-ibu PW Esther dapat mencontoh Deborah dan Yael yang merupakan pendoa dan pekerja yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, sehingga umat Israel dapat terlepas dari cengkeraman Yabin Raja Kanaan, yang dengan 900 kereta besinya telah mendera umat Israel selama 20 tahun. Tuhan, pandemi ini benar-benar mencekam. Pandemi ini benar-benar menyebabkan kami terkungkung. Namun semangat kami tetap ingin berbakti kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu semua anggota jemaat Gereja Kristen Ekumen Indonesia Petra bersama dengan keluarganya, dan juga bersama dengan majelis dan bersama dengan gembala sidang. Tuhan, Gereja Kristen Ekumen Indonesia Petra baru saja merayakan ulang tahun pada tanggal 9 Maret. Dan kami percaya dan sungguh percaya bahwa semuanya ini hanya terjadi karena kekuasaan-Mu. Semua ini hanya terjadi karena Engkau menghendaki bahwa GKUI Petra tetap bertekun berdoa dan berkumpul dan juga berdiakonia, sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan lagi di Pondok Pucung dan sekitarnya. Kami mendoakan pula jemaat-jemaat yang lain, dan kami mendoakan pimpinan di tingkat sinode. Berikan mereka kebijakan, berikan mereka semangat agar bersama-sama dengan kami, semua GKUI dimanapun juga mereka berada, dapat melalui pandemi ini dengan baik dan tetap menjadikan GKUI sebagai garam dan terang dunia, sehingga nyata pemeliharaanmu pula dan nyata bahwa Engkau telah menginginkan GKUI sebagai alat-Mu di Indonesia ini. Tuhan, kami mohon kepadamu pula untuk melindungi dan memberikan kebijakan kepada semua aparat pemerintah, mulai dari RT, RW, sampai ke tingkat tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. Indonesia sekarang sedang berjuang ya Tuhan untuk membebaskan diri dari corona dengan program vaksinasi. Hanya dengan dukungan dan perkenan-Mu lah, maka program vaksinasi ini dapat cepat terlaksana dengan lancar, dan Engkau sendiri yang akan beracara nanti setelah pandemi ini selesai, agar ekonomi Indonesia dapat dipulihkan kembali. Tuhan, kami berlandaskan betul-betul kepada kemurahan dan kebijakan-Mu, agar pandemi ini segera selesai dan ekonomi Indonesia bisa dipulihkan kembali. Tuhan, banyak permohonan kami, dan banyak pula yang ingin kami minta daripadamu. Namun Engkau sendiri tahu apa yang terbaik untuk jemaat-Mu di GKUI Petra dan untuk semua bangsa Indonesia. Tuhan, pemeliharaan-Mu selama ini tak terhingga, dan kami dengan ini menyerahkan diri kembali sepenuhnya kepadamu. Dan kami ingin mengakhiri doa kami ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan memuji nama Tuhan dari lagu NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Ibu-ibu sekalian, kita akan undur dari kebaktian virtual ini dan memasuki kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan undur dari hadirat Tuhan dan selalu berdoa agar kehidupan kita dapat dijaganya dan kita dapat selalu di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.